Haleluya. Haleluya. Shalom. 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 Ini kedengaran suara saya? Satu, ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surgawi, Tuhan Allah kami yang kami sembah, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang kau berikan bagi kami pada malam ini, sehingga kami umat-umat boleh berkumpul di wadah video call ini atau di Zoom ini Tuhan dari berbagai kota yang ada di Indonesia bahkan di luar negeri. Kami bersyukur Bapa semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu Tuhan, sehingga Tuhan kumpulkan kami pada saat malam ini oleh karena kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, semangat yang Tuhan berikan bagi kami, dan kami sudah memuji Engkau, dan kami sudah menyaksikan kemurahan-Mu Tuhan, dan biarlah perkenanan-Mu terus nyata di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan yang mau setia mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan sehingga nanti kami boleh pulang dan membawa berkat yang luar biasa. Berkati kami semua, segala kuasa-kuasa roh jahat iblis 8 yang mencoba mengganggu kehidupan kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus. Tapi biarlah kuasa Allah, otoritas surgawi ada dalam kehidupan kami. Terima kasih berkati Zoom ini Bapak, sinyal-sinyal Tuhan kuduskan, dan boleh kami pergunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur, kami sanggup menolak firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan pada saat malam ini ya, di jam ini setengah 8 ya, mungkin di Kanada sudah pagi ya, puji Tuhan. Ya, luar biasa kita dikumpulkan oleh Tuhan pada malam ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, tapi kita tetap semangat Bapak Ibu, saya tetap semangat ini. Walaupun ini sama dengan pagi dan sore, ini tetap semangat Bapak Ibu. Ya, biasa. Jadi walaupun sepanjang hari ini mungkin banyak yang kita kerjakan, yang kita lakukan, tapi ada yang membuat sesuatu yang tidak enak. Tapi saat pagi sore hari ini, malam ini, ya, dengan ibadah kita boleh bersuka cita. Nah, Bapak Ibu dalam Tuhan, kita pergunakan waktu ini, mungkin ini setengah jam, 30 menit, Bapak Ibu dalam Tuhan, sesuai dengan tema yang sudah kita tuangkan di dalam linknya tadi, bahwa adalah hidup yang penuh pengharapan. Ya. Hidup yang penuh dengan pengharapan, kita membuka kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 9. Ya, Bapak Ibu salam Tuhan, saya bacakan buat kita 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 9. Dengan perikopnya di sini adalah pengharapan, iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yakni keselamatan jiwamu. Ya, demikian firman Tuhan, demikian bacaan kita dari firman Tuhan, dan kita angkat pada malam ini. Berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat. Nah, Bapak Ibu dan kita dapat melihat di 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 9 ini ada tulisnya surat Petrus. Nah, ini surat Petrus ini menunjukkan identitas dirinya, bahwa
Petrus, Rasul Yesus Kristus. Ya. Nah, Rasul Petrus, surat yang pertama ini ditujukan kepada orang-orang yang tinggal di Asia Kecil, ya, yang telah menjadi pengikut Kristus, yang sudah menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Mereka ini disebut adalah umat pilihan Allah, umat pilihan Tuhan dalam artinya saudara Tuhan, ya, bahwa digunakan baik orang Yahudi dan juga non Yahudi, yang bukan Yahudi, yang disebut adalah orang percaya kepada Tuhan Yesus. Apakah dalam Tuhan ini sengaja kita angkat satu tema ini? Kenapa? Karena di hari-hari ini perlu kita tahu bahwa bukan hanya sedikit orang-orang yang tidak punya pengharapan. Bukan hanya sedikit orang-orang yang mengalami kekecewaan, putus asa. Tapi saya tidak percaya, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bangga punya Allah kita, punya Yesus Tuhan kita, yang memberikan satu pengharapan di dalam kehidupan kita. Kalau kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang benar-benar sebagai pengikut Kristus, saudara Tuhan, kita memiliki pengharapan yang luar biasa. Karena Tuhan kita luar biasa. Kalau dalam Tuhan kita melihat bahwa hidup yang penuh pengharapan. Ini bicara tentang penuh pengharapan, Bapak Ibu saudara Tuhan. Seperti yang saya sampaikan bahwa ya, begitu banyak orang-orang yang tidak punya pengharapan dalam hidupnya. Bukan hanya sedikit orang-orang yang kecewa, yang putus asa di dalam hidupnya, mungkin dalam menghadapi segala persoalan dan masalah dalam hidupnya, Bapak Ibu. Ya, begitu banyak, begitu luar biasa, Bapak Ibu saudara Tuhan. Tapi kita bersyukur bahwa kita ini adalah orang-orang yang memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus. Ya. Jadi kalau kita berharap kepada manusia, saudaraku, ini pasti kita kecewa. Kalau kita berharap pada dunia ini pasti akan kita kecewa. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, pasti Tuhan perhitungkan itu. Pasti ini ada jawaban yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Kita melihat bahwa mengapa ini tujuan kita ini, mengapa kita harus hidup yang penuh pengharapan ini. Ini tujuan kita adalah ya ini supaya kita tahu tentang arti hidup yang penuh pengharapan ini, yang sesungguhnya dalam iman kepada Kristus, supaya kita tetap memiliki pengharapan dalam situasi dan ujian yang tersulit sekalipun. Ini kadang-kadang dalam situasi hari-hari ini, Bapak Ibu sekalian Tuhan, banyak orang-orang yang hilang pengharapannya. Akhirnya dia meninggalkan Tuhan, dia meninggalkan imannya kepada Tuhan Yesus. Saudara sekalian Tuhan, kenapa? Karena dia belum tahu arti hidup. Dan Rasul Petrus ini mengingatkan kepada orang-orang percaya. Karena ini ditujukan tadi kepada umat pilihan Tuhan di daerah Asia Kecil ini. Supaya benar-benar diingat bahwa kita ini adalah punya pengharapan yang luar biasa. Bukan hanya pada saat ini, tetapi kekal selama-lamanya. Saudara Tuhan, hidup yang penuh dengan pengharapan merupakan yang membawa alam pikir kita kepada suatu fenomena. Khusus tentang arti setiap iman ini, Bapak Ibu. Firman Tuhan ini datang kepada kita, pada jemaat yang ada pada saat ini. Pada saat itu juga Bapak Ibu Tuhan di Asia Kecil ini. Justru pada saat mereka kehilangan pengharapan. Saya tidak percaya semua kita yang hadir malam ini, kita tidak pernah hilang pengharapan kita kepada Tuhan. Kita tetap ya semangat, kita tetap punya pengharapan yang luar biasa. Ya, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Bukan hanya orang-orang biasa, saudara Tuhan, juga banyak hamba-hamba Tuhan yang hilang pengharapan. Tapi kita bersyukur kalau kita boleh hadir hari ini mengingatkan kita, dan pernah kita putus asa, dan pernah kita hilang pengharapan kita kepada Tuhan. Dunia dengan kemegahannya tidak dapat memberi dan memiliki pengharapan. Saudara dalam Tuhan yang pasti tetapi menjadi sukacita bagi kita. Nah, ya, saudara dalam Tuhan,
ketika kita benar-benar ketika kita sudah dipanggil oleh Tuhan menjadi miliknya, menjadi hambanya. Dalam Tuhan, kita bukan hamba dunia lagi. Kamu sampaikan, dalam Tuhan. Kalau kita sebagai hamba dunia lagi, kita benar-benar orang merdeka yang sudah meninggalkan segala tabiat lama, kebiasaan lama kita. Kalau pada dulunya Bapak Ibu dalam Tuhan, kita sebagai orang yang marah-marah. Tapi ketika kita sudah dipanggil dan dipilih Tuhan menjadi miliknya, artinya kita mengalami transformasi di dalam hidup kita, sehingga kita tidak marah-marah lagi. Kalau kita suka memiliki sakit hati, surga dalam Tuhan ada akar-akar kepahitan. Ketika kita sudah mengalami kemerdekaan di dalam Yesus, kita benar-benar mengalami transformasi dalam kehidupan kita. Karena bukan hanya secara reformasi, Bapak Ibu, ya, karena dengan kita di Indonesia bahwa Tuhan kadang-kadang juga Bapak Ibu Saudara Tuhan hanya nyata secara reformasi, belum nyata secara transformasi. Ini yang kita harus rindukan dalam setiap kehidupan kita. Dan bangsa ini benar-benar memiliki satu pengharapan yang luar biasa, dan pengharapan itu hanya ada di dalam Yesus, hanya ada di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Tuhan tidak itu akan terjadi. Kita boleh melihat, wah ini luar biasa, transformasi terjadi, pemulihan terjadi, ekonomi terjadi, ekonomi itu hanya Bapak Ibu kesalahan Tuhan. Saya mau sampaikan buat kita. Kenapa? Dalam nats ini, ya, dalam nats 1 Petrus pasal 4:9 ini, Rasul Petrus ini memberikan realitas hidup. Iman, setiap pejuang iman agar tetap pada pengharapan yang semula. Ini dia Bapak Ibu. Jadi artinya kita kembali pada pengharapan semula itu ketika Tuhan sudah memanggil dan memilih kita. Artinya kasih mula-mula itu tidak pernah hilang dalam hidup kita. Pengharapan yang mula-mula itu jangan pernah hilang di dalam kehidupan kita. Terkadang Bapak Ibu Saudara Tuhan memang pada awal-awal kita mengalami pemulihan di dalam hidup kita. Ketika Tuhan memanggil dan memilih kita menjadi anaknya, kita melihat suasana yang baik, yang luar biasa. Dan mungkin wah, ini kita memiliki satu pengharapan yang luar biasa. Seolah-olah ya surga dalam Tuhan kita sudah ada di sorga. Pada awal ketika Tuhan memilih dan memanggil kita, seolah-olah kita tidak punya masalah Bapak Ibu dalam Tuhan. Nah, jadi ketika kita menjalani sehari-hari kita, mungkin beberapa tahun kemudian, berapa lama kemudian kita akan mengalami proses dalam hidup kita. Karena ini pengalaman di lapangan, di dalam penginjilan Bapak Ibu. Pada awal-awalnya dia menyala-nyala. Dia menyala-nyala melayani Tuhan. Ya, berdoa, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi ketika dia mengalami proses dalam hidupnya, ada ujian di dalam hidupnya, dia lupa dengan apa yang sudah dia lakukan dalam kehidupannya. Ketika dia semangat di dalam melayani, dia lupa kenapa. Dia mulai putus asa, mulai dia kecewa. Bapak. Tapi seharusnya kita sebagai orang yang sudah mengerti, memahami panggilan Tuhan di dalam hidup kita, kita tetap memiliki satu pengharapan. Dan kita mengatakan bahwa pengharapanku hanya tetap kepada Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, apapun persoalan. Meskipun mungkin ujian kita tadi, ada badai, ada musuh kita di sekitar sekeliling kita. Tapi kita tetap berkata bahwa pengharapanku hanya kepada Tuhan Yesus. Aku hanya tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Saudara dalam Tuhan, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan buat kita Bapak Ibu dalam Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita melihat dari ayat 5 sampai 9. Ayat 5 dan ayat 9. Dikatakan di sini adalah, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kita lihat di ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu.
Bapak Ibu sekalian Tuhan. Yang pertama adalah pengharapan tentang keselamatan. Ayat 5 dan ayat 6 ini saya diberkati mengangkat satu garis besarnya adalah pengharapan tentang keselamatan. Ini ayat 5 dan ayat 9. Pengharapan tentang keselamatan. Kita melihat Bapak Ibu sekalian, ayat ini menyatakan bahwa kita dilahirkan kembali. Dan itu suatu pengharapan yang hidup oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi kalau sebentar lagi kita akan masuk ya di tanggal hari Kamis, kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Dia sudah bangkit dari antara orang mati. Nah ini sebenarnya Bapak Ibu pengharapan kita adalah oleh kebangkitan Kristus. Jadi kalau Yesus nggak bangkit, ya ini semua apa yang kita kerjakan Injil ini sia-sia Bapak Ibu, benar. Kalau Yesus nggak bangkit dari antara orang mati, maka Injil itu sia-sia. Nah, kebangkitan Yesus Kristus. Nah, kita bersyukur. Ini satu pengharapan bagi kita bahwa Yesus sudah bangkit. Ini adalah satu pengharapan kita. Pengharapan keselamatan kita adalah Yesus sudah bangkit. Dia tidak mati terus, Bapak Ibu sekalian Tuhan. Dia sudah bangkit. Ini pengharapan kita sebagai orang Kristen. Maka orang Kristen seluruh dunia selalu merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Karena ini satu pengharapan sesungguhnya bagi orang-orang percaya. Ini dia Bapak Ibu sekalian Tuhan. Ini menunjukkan bahwa kebangkitan Kristus adalah dasar yang harus kita aplikasikan dalam hidup kita, yang harus kita imankan di dalam kehidupan kita. Dan saya mau sampaikan buat kita bahwa tanpa adanya kebangkitan Kristus, pasti tidak ada pengharapan bagi kita. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Injil ini sia-sia. Tapi kita bersyukur bahwa Yesus memberikan dirinya untuk berkorban, yang mati di kayu salib sebagai keselamatan Tuhan, dan dia bangkit. Inilah pengharapan kita bahwa kita memiliki keselamatan kekal. Ya, ini tahapan keselamatan terdiri dari keselamatan awal dan keselamatan akhir. Nah, ini keselamatan Tuhan. Ini ada akhir, maka dikatakan di sini adalah keselamatan Tuhan bahwa yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kita dapat melihat nanti di dalam Efesus pasal 2 ayat 12 sampai 13. Ini dijelaskan di sana bahwa kebangkitan Tuhan Yesus ini satu pengharapan dalam kehidupan kita. Bicara tentang pemeliharaan, katakan adalah yaitu kamu yang dipelihara. Persamaan kata dipelihara di sini Bapak Ibu sekalian Tuhan. Ini termasuk dilindungi. Ya, ini dilindungi. Terus sekalian Tuhan. Dijaga. Kita ada di dalam kuasa otoritas Tuhan. Kita ada di sana dipelihara segala apapun yang kita miliki, yang kita butuhkan sebagai sekalian Tuhan. Tuhan selalu memelihara kita. Kita bersyukur kepada Tuhan seperti yang disaksikan oleh Ibu Marlina tadi. Ya, sampai saat ini kita bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Ini bukti bahwa Tuhan selalu memelihara kita. Bukti bahwa Tuhan selalu melindungi kita. Maka itu selalu yang kita syukuri kepada Tuhan. Maka kita harus terus bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Karena Dia adalah pengharapan kita. Dia sudah bangkit dari antara orang mati, Bapak Ibu sekalian Tuhan. Dan kita melihat bahwa ini dikatakan mengenai warisan ini Bapak Ibu sekalian Tuhan. Ya, kalau kita melihat ya di ayat 4, ya, kita melihat yang kedua adalah pengharapan tentang warisan. Di ayat 4 dikatakan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat lain, yang tersimpan di surga bagi kamu. Bapak Ibu sekalian Tuhan, ini bicara tentang hal-hal tersimpan di surga, harta di surga, Bapak. Yang kedua ini adalah yang dimaksud dengan pengharapan, adalah pengharapan tentang warisan.
Pengharapan tentang warisan ini bicara tentang warisan. Ya, kalau di bahasa ya sedikit-sedikit saya singgung ya. Bapak Ibu Keselamatan di dalam bahasa Yunani-nya adalah kleronomia, ya. Kleronomia Bapak Ibu Keselamatan di dalam Ulangan pasal 15 ayat 4 nanti kita buka. Bahwa kleronomia ini bicara tentang milik pusaka. Ya, milik pusaka. Yang artinya adalah ini warisan yang diberikan buat kita. Jadi warisan ini Bapak Ibu Keselamatan berarti aman yang diberikan oleh Tuhan buat kita. Aman. Dan warisan ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena ini menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ini yang layak menerima warisan ini adalah anak-anak Allah. Jadi kita ini adalah anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Dan warisan ini dikatakan di dalam ayat 4 itu yang tidak binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak layu. Oh, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita sudah memiliki warisan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Yaitu pengharapan tadi. Kebangkitannya tadi Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, kita harus berlomba-lomba untuk memelihara warisan itu yang diberikan Tuhan buat kita. Kita harus jaga warisan itu yang Tuhan berikan buat kita. Pengharapan kita itu jangan pernah hilang Bapak Ibu sekalian. Bagaimanapun situasi dan keadaan kondisi hari-hari ini yang mencoba mengganggu pengharapan kita, mengganggu iman kita Bapak Ibu sekalian. Tapi kita tetap mempertahankan pengharapan kita itu. Karena Yesus sudah bangkit. Ini yang kita harus jaga. Warisan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Ya. Dan kita melihat warisan ini tidak bisa berubah. Karena ini sudah mantap di dalam hati kita. Karena ini merupakan satu firman Tuhan dalam hidup kita. Sudah menjadi daging di dalam kehidupan kita. Ini yang kita rindukan, yang kita harapkan di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Ya. Hari-hari ini supaya firman itu menjadi daging di dalam hidupnya. Ini yang kita rindukan. Ini yang kita harus gumuli Bapak Ibu sekalian, bahkan di dalam keluarga kita. Saya yakin percaya bahwa kalau firman Tuhan itu sudah menjadi daging di dalam hidupnya, maka dia selalu kuat. Ya, selalu kuat. Dan bahkan pengharapan itu tidak bisa diubah-ubah, tidak bisa ya diganggu-gugat oleh siapapun. Dan termasuk kita Bapak Ibu sekalian Tuhan. Hidup kita sekarang ini dan selama-lamanya tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Karena kita sudah mengambil satu keputusan, komitmen dalam kehidupan kita. Bahwa kita memiliki satu pengharapan di dalam Tuhan. Kemudian Bapak Ibu sekalian Tuhan, yang ketiga adalah pengharapan tentang kemuliaan. Nah, pengharapan tentang kemuliaan di ayat 7 berkata, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya, ini sudah hampir sampai setengah jam Bapak Ibu, sampai sebentar lagi. Ya, ini saya tuntaskan ini 3 poin ini adalah pengharapan tentang kemuliaan. Yang dalam arti yang 7 ini adalah bergembira. Bergembira, kita dituntut supaya kita bergembira. Ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya. Kita bersyukur bahwa pengharapan iman kita. Kalau di ayat tentang warisan tadi, ayat 4 berkata dengan warisan itu adalah aman. Dan juga dia bicara dengan ayat 7 ini adalah iman. Aman. Warisan dan iman adalah aman, Bapak Ibu dalam Tuhan. Pengharapan tentang kemuliaan. Bergembira akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita. Ya, mungkin dunia ini berduka cita bahwa dalam Tuhan sudah lebih 1 tahun. Ya, oleh berbagai pencobaan, oleh berbagai hal. Tapi maksud semuanya itu ialah
untuk membuktikan kemurnian iman kita. Tahu semua Bapak Ibu salam Tuhan, segala apa yang terjadi ini membuktikan, ya, semuanya ialah untuk membuktikan kemurnian iman kita. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu salam Tuhan bahwa apapun yang terjadi hari-hari ini, pencobaan dan mungkin dunia berduka, tapi kita tahu itu adalah membuktikan kemurnian iman kita, supaya iman kita lebih kuat lagi, lebih kokoh lagi, lebih lagi punya pengharapan kepada Tuhan. Ketika ada pencobaan, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Salam Tuhan, ada 3 poin yang mengingatkan kita pada hari ini, ya, agar ketiga hal ini adalah kita terus memahami arti pengharapan itu adalah pengharapan tentang keselamatan, dan juga pengharapan tentang warisan, dan juga pengharapan tentang kemuliaan. Demikian firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema di dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surgawi, kami bersyukur Tuhan bahwa firman-Mu yang sudah kami dengar, biarlah firman-Mu Tuhan menjadi rema dalam hidup kami, dan biarlah kami benar-benar memiliki satu pengharapan yang luar biasa, yang tidak pernah gugur, yang tidak pernah gagal dalam kehidupan kami. Kami tetap mempertahankan pengharapan kami, iman kami itu kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus kami mengucap haleluya. Amin. Ya, kami serahkan kepada Ibu.